Siapa yang sering lewat ruas Sumedang sampai batas Sumedang Subang Cikaramas? Nah, ada kabar terbaru nih tentang pekerjaan rekonstruksi jalan di jalur ini. Sampai tanggal 14 September 2025, progres pekerjaannya sudah mencapai 44%. Total panjang jalan yang ditangani sekitar 3,9 km dengan nilai kontrak mencapai 15 miliar 928 juta rupiah. Oke, selamat siang. Saya Jamaluddin, pelaksana dari PT Marko. Alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan. Dari masyarakat juga sangat antusias membantu untuk penyerapan tenaga kerja juga. Kita alhamdulillah karena di lokasi ini banyak tenaga yang bisa kita manfaatkan, mulai dari tukang pekerja pasangan batu, jaga alat, lalin, semua kita pergunakan dari daerah setempat. Pekerjaan ini juga memberikan manfaat bagi warga sekitar karena menyerap tenaga kerja hingga 60 orang dan 60% diantaranya adalah masyarakat lokal. Kenapa ruas ini penting? Karena jalan ini bukan hanya jalur antar kota biasa, ia jadi jalur alternatif favorit pemudik lebaran, rute wisatawan, juga jalur perekonomian. Dengan rekonstruksi ini, diharapkan perjalanan jadi makin lancar, ekonomi lokal semakin tumbuh, dan wisata antar kota pun semakin ramai. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Assalamualaikum. Selamat siap, Prof. Profesor ya. Siap, Prof. Pak Rektor, siap, Rektor. Mangga. Oh. Pak. Boy, Pak. Padung, siap. Hai, Pak Sukim. Masya Allah. Tadi saya tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menunjukkan pandangan ke arah pintu utama Aula Anwar Pusada dan kita berikan sambutan yang meriah karena telah hadir sosok inspiratif dan kebanggaan kita bersama. Selamat datang kami ucapkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ternyata kampus, sawah, terminal itu sama. Kalau mengekspresikan kebahagiaan, apapun dilakukan. Mau tepuk tangan, mau sweet, mau apapun. Jangan pernah dibatasi, karena itulah diri kita yang sebenarnya. Hidup jangan berbalut dengan kepura-puraan, karena kepura-puraan itu menyiksa diri. Lebih baik apa adanya, yang tidak baik tuh ada apanya. Saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Rektor. Seluruh tata acaranya dari awal sampai akhir itu mengantarkan pada sebuah tujuan. Sebenarnya Pak Rektor mau nulis proposal, tetapi pakai bahasa Sunda yang sangat halus. Saya ngerti lah, ngundang saya ke sini pasti ada arahnya kemana. Dibungkuslah Stadium Jenderal. Ujungnya adalah Al-Jabar harus bagian dari UIN itunya. Dan saya sebenarnya sudah menjawab itu dengan meminta Dr. Tata Sukayat sebagai Ketua DKM. Sesungguhnya sudah menyerahkan secara tidak langsung, Pak. Dan sebelum Bapak ngomong, saya begitu masuk sini saya sudah WA kepala PU saya, bangun akses jalan atau jembatan yang memadai dari UIN ke Al-Jabar agar bisa tahun depan dinikmati. Insya Allah Pak, tidak pakai lama. Saya nanti sudah minta dan mungkin sore tim saya sudah menghitung biayanya berapa. Dan saya tidak akan membebankan pada UIN. Kenapa? Dengan membebankan pada UIN, saya sedang memberikan beban kepada mahasiswa. Kalau kampus suruh membangun, berarti kan nyuruh kampus bikin ibadah baru. Karena saya tahu berapa anggaran Kementerian Agama untuk UIN. Saya ucapkan terima kasih. Ini sahabat saya, Ketua Senat yang sekarang tinggal di Bekasi. Mudah-mudahan dengan keberadaan Bapak Bekasi berubah dari kekumuhan menjadi sesuatu yang indah, terhambar. Kemudian para wakil rektor, saya ucapkan terima kasih. Sekretaris Senat Mahasiswa, Direktur Pasca Sarjana, saya ucapkan terima kasih Kang Jana sudah ngasih kesempatan saya ke sini. Kemudian ada profesor saya, teman saya HMI dulu, terima kasih dulu jadi panelis ketika saya debat. Saya mohon maaf belum ketemu sama Bapak. Setahu saya itu Bapak bukan UIN Pak, IAIN Cipadung Bapak itu. Kemudian teman-teman saya dari Pemprov Jabar, Pak Asisten semuanya. Pak Menteri Agama ini ceramah di saya, dan seseorang yang berani melakukan pendapat-pendapat terbuka dan dibukakan kepada umum tentang sesuatu yang sering tabu dibicarakan. Ketika bicara tentang kearifan, ketika bicara tentang ekologi, ketika bicara tentang lingkungan, sesungguhnya IAIN itu sudah dibangun dengan lingkungan, sudah dibangun dengan ekologi, dan itu diberikan namanya IAIN Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah sebuah teologi lingkungan yang sangat kuat. Ya, saya pernah lah ikut NIK, jadi agak ngerti dikit. Sunan Gunung Jati itu adalah sebuah nama yang diletakkan dalam kerangka dasar yang menekankan bahwa Sunan Gunung Jati adalah teologi lingkungan. Karena itu teologi lingkungan, sesungguhnya antara Tuhan dengan alam adalah satu kesatuan. Antara Tuhan dengan kemanusiaan satu kesatuan. Maka orang Bali itu mengajarkan tentang Trihite Karana. Orang Sunda itu mengajarkan tentang Tritangtu Dibuana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Dan seluruh rangkaian apa yang saya ucapkan sekarang yang disebut dengan Stadium Jenderal itu sudah disampaikan dalam doa tadi. Saya baru menemukan doa yang begitu teologis. Biasanya doa-doa itu begini doanya, ya Allah berikanlah kemenangan pada kami sebagai partai politik.
Itu di depan itu beda-beda partai, dia menghadiri ada acara satu partai, doanya adalah berikan kemenangan kepada partai kami. Yang di sana tangannya begini kan. Nah, sebenarnya doa tadi adalah doa teologi yang menyangkut tentang ungkapan manusia dengan Tuhannya. Doa-doa itu adalah doa-doa yang mengikatkan. Maka Sunan Gunung Jati adalah sebuah nama yang mengikatkan manusia pada tiga hal, pada alam bihari, alam kiwari, dan alam boisuk. Apa itu alam bihari? Itu dalam teori-teori filsafat itu yang disebut dengan alam ide. Alam kiwari alam siapa? Alam kekinian. Alam poisuk alam yang akan datang. Maka alam yang akan datang dalam teologi pewayangan disebutnya alam padang poe panjang negara tunjung sampurna. Apa itu? Alam keabadian tanpa batas. Tak ada kemiskinan, tak ada kekayaan. Semua orang runut dalam sebuah kebahagiaan yang abadi. Nah, ada yang menarik bahwa Sunan Gunung Jati itu di Cirebon, tetapi dia menamakan namanya gunung. Padahal di Cirebon nggak ada gunung. Tapi gunungnya Gunung Jati. Apa artinya? Bahwa tidak akan bisa menemukan tentang esensi ketuhanan secara paripurna. Ini Kang Jana dulu adalah dosen NIK yang ngajar. Kalau dia tidak bisa mengenali jati dirinya, maka ketika mengenali jati dirinya orang Sunda, mengenalkan diri ketika bertemu dengan orang lain dengan jati diri, sampuraning ingsun, sempurnakan diri Anda sendiri. Maka orang yang sempurna itu adalah orang yang rawayan jati, yaitu mi Gusti kadiri nyaah kapapada hirup. Itulah manusia rawayan jati. Ketika nyaah kapapada hirup, maka yang hirup itu bukan hanya dipandang manusia dan kemanusiaan, tapi yang hirup ini adalah seluruh alam raya. Ini adalah kehidupan. Maka seluruh alam raya kehidupan itu kehidupannya harus diorkestrasi dengan apa? Teologi. Teologinya apa? Teologi kemanusiaan, teologi yang mengajarkan tentang kemanunggalan. Maka teologi kemanunggalan saya jabarkan dalam visi pembangunan Jawa Barat, yaitu adalah pembangunan Jawa Barat berkarakter. Yang disebut dengan berkarakter adalah manusianya harus sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Dia sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, dan mataharinya. Maka dalam gambar-gambarnya, dalam warna-warnanya, tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, udara dilambangkan dengan warna kuning, api atau matahari digambarkan dengan warna merah. Keempat itu yang disebut dengan papat kalimat pancer atau papat kalimat tunggal. Maka papat kalimat tunggal itu adalah sebuah teologi yang memanunggalkan manusia dengan seluruh alamnya. Karena dia memanunggalkan, maka pembangunan adalah proses menuju kepanunggalan. Maka pembangunan menuju kemanunggalan tidak boleh pembangunan memisahkan. Karena tidak boleh memisahkan, maka pembangunan bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan prinsip teologi. Karena tidak boleh memisahkan, maka dia harus menyatukan. Karena menyatukan, maka lahirlah yang disebut dengan sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi seluwi, kadarat jadi salogak. Itulah prinsip. Maka prinsip pembangunannya itu ada yang disebut dengan silih wangi, silih asa, silih asi, silih asu. Seluruh sistem nilai ini hidup dalam sebuah kehidupan yang masing-masing berbeda. Orang Jawa dengan teologi Jawanya, orang Sunda dengan teologi Sundanya, orang Kalimantan dengan teologi Kalimantannya, orang Bali dengan teologi Balinya. Kenapa? Karena nilai-nilai Tuhan sebagai transendensi dan imanensi hanya akan bisa dirasakan melalui pendekatan alam atau pendekatan ekosistem. Maka memahami gunung itu memahami ketuhanan dalam teologinya orang Sunda. Kenapa? Orang Sunda mendapat keberkahan, Rahman dan Rahimnya Allah semuanya melalui gunung. Maka konsepsinya di situ. Mi indung kawaktu, mi bapa kajaman. Maka gunung itu menjadi simbol ketuhanan. Maka dibuatlah gunungan. Makin ke atas dia makin tunggal, makin ke bawah maka dia makin banyak komponennya. Dan orang Sunda
menyebut gunung disebutnya adalah alam parahyangan, yaitu alam kesucian yang tidak boleh dia dinodai oleh aspek-aspek yang bersifat kebutuhan. Maka Raja Sunda tidak ada kuburannya. Kenapa? Karena dia menjelang akhir hayatnya pergi ke gunung untuk tidak kembali lagi. Untuk apa? Agar gunung dihormati oleh penerusnya. Agar apa? Agar dia akan berlangsung kehidupan ekosistemnya, pembangunannya. Apa yang mengakibatkan pembangunan menjadi mahal? Apa yang mengakibatkan pembangunan melahirkan watak kegelisahan? Kenapa? Karena manusia dipisahkan dengan semesta. Karena manusia dipisahkan oleh semestanya, akibat apa? Akibat kita lama apa? Dibuat pikiran kebencian. Pada apa? Pada nilai ajaran. Orang Sunda disuruh benci pada Sunda Wiwitan. Orang Jawa disuruh benci pada Kejawen. Orang Kalimantan disuruh benci pada ajaran-ajaran leluhurnya. Kenapa? Dengan kita membenci ajaran itu, sesungguhnya kita sudah menjauhkan dengan alam yang diciptakan oleh Allah, yang diperuntukkan oleh kita di situ. Kenapa? Leluhur kita memahami diri alamnya, membuat pembangunan, meletakkan kerangka dasar perkampungannya. Dengan wiwitan itu dia memaknai hidup. Ini problemnya. Maka Gunung Jati itu mengajarkan ketika Islam datang, tetap dia Gunung Jati. Ketika Islam datang, dia tetap dia Sunan Kudus. Ketika Islam datang, dia tetap Kalijaga. Karena tidak ada yang berubah. Yang berubah untuk apa? Yang berubah hanya merubah pola, memasukkan syariat. Syariat tidak memperpondakan nilai-nilai imanensi dan transendensi untuk yang ada dalam lingkungan itu. Sehingga apa? Pembangunan adalah rangkaian yang tidak terpisah antara Bihari, Kiwari, dan Poi Isuk. Pembangunan adalah rangkaian yang tidak ada memisahkan antara horizontal dan vertikal. Tidak ada pemisahan itu. Kita diajarkan untuk anti sekulerisme, tetapi dalam setiap waktu kita melakukan sekulerisme. Apa itu? Memisahkan urusan masjid dengan urusan kantor, memisahkan urusan masjid dengan urusan perguruan tinggi, memisahkan urusan masjid dengan lingkungan. Atau dibalik, kita membuat penambangan yang menghasilkan kerusakan lingkungan, kesengsaraan rakyat, matinya rasa dan matinya kemanusiaan. Kemudian uang itu kita gunakan untuk umroh, untuk membangun masjid-masjid yang megah. Menurut saya Islam tidak mengajarkan itu. Nah, karena kerangkanya itu, maka dalam pandangan saya bahwa perspektif Jawa Barat ke depan itu apa? Kata saya, Jawa Barat kudu balik kadirina mulang kasal. Kenapa? Kita tahu kita gagal dalam mengelola pembangunan ini. Buktinya apa? Eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, kerusakan lingkungan yang tidak pernah berhenti. Apa yang dilahirkan? Kemiskinan yang masih tinggi, jurang pemisah, disparitas antara kaya dan miskin sangat jauh. Terus kemudian generasi mulai hilang jati dirinya, dia terpisah dari lingkungannya. Apa ciri manusia terpisah dari lingkungannya? Anak dekat dengan bapaknya, dengan ibunya dalam setiap waktu, tapi masing-masing asik dengan HP yang digunakannya, seolah satu sama lain tidak saling mengenal. Dosen dalam satu ruangan dengan pergerakan digital, dia mengajarkan tentang masa depan, dia mengajarkan tentang AI, tetapi dosen itu tak ada hubungan batin dengan muridnya. Karena tak ada hubungan batin dengan muridnya, maka dosen hanya mengantarkan pikiran akademik, tapi tidak mengantarkan rasa dan cinta. Kalau tidak mengantarkan rasa dan cinta, maka ucapan dosen bukan ucapan doa, hanya ucapan kata-kata tanpa makna, yang berujung di apa? Peningkatan kualitas pendapatan dalam setiap bulan. Sistem pendidikan kita dibuat seperti itu dalam setiap waktu. Saya bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Saya bilang, bisa nggak anak-anak itu pulangnya jam 14.30? Jam 13.30.
Kepada Dinas Pendidikan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena guru nanti kehilangan jamnya. Kalau guru kehilangan jamnya, maka dia akan kehilangan nilai sertifikasinya. Maka setiap orang hanya mengejar jamnya, bukan mengejar esensi dari jam itu. Apa makna sebuah pertemuan selama 1 jam kalau isinya pertengkaran dibanding pertemuan 10 menit isinya adalah percumbuan? Mana yang lebih meninggalkan kesan? Pendidikan kita disebut naratif administratif. Karena naratif administratif, maka yang dilahirkan adalah sarjana-sarjana naratif dan sarjana administratif. Karena sarjana naratif membuat skripsi, ukurannya adalah skripsi itu 400 halaman. Spasinya sekian kalau zaman saya dulu. Maka apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa? Banyak memasukkan kata-kata. Semakin banyak kata-kata dimasukkan, maka skripsi itu semakin tidak bermakna. Maka saya ingin suatu saat ada sarjana dari UIN Sunan Gunung Jati bikin skripsinya cukup 1 kalimatnya, cing cari cing pakai kancing, sesat pakai ikan. Apa transendensi dan imanensinya bagi kehidupan? Atau bila perlu nanti seorang sarjana tanpa karya tulis, tapi karya nyata, sarjana kedokteran, ini karya saya. Sarjana pertanian, ini karya saya. Ahli tafsir hadis, ini karya saya. Semua memperlihatkan karya. Kenapa? Karena ujung sarjana itu adalah ujungnya foto, yang di belakangnya adalah hamparan buku-buku dalam gambar yang tanpa makna itu. Itulah lambang sarjana Indonesia. Karena itu yang menjadi esensinya. Maka saya tadi ketika naik ke panggung sini diantarkan pada sebuah lagu, yang lagu itu menjadi spirit saya dalam setiap waktu. Dan saya memberikan apresiasi 25 juta buat tim paduan suara.